ya kita mengganggu waktu sedikit, paling nggak lama lah, 15 menitan ya, 10 menit sampai 15 menit ya. Alhamdulillah ya, tadi Bu Epi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, sudah diobservasi, dan alhamdulillah sejauh ini saya lihat pembelajarannya sudah baik ya gitu. Nah, kira-kira nih Bu Epi nih, dari obrolan kita nanti nih, tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Epi apa nih nanti dari akhir obrolan kita nanti? Tujuan ingin apa? Yang ingin Ya, dicapai? kalau tujuan mungkin ingin lebih baik lagi mengajar, Ingin lebih baik lagi, lebih baik memperbaiki dalam mengajar. Iya, jadi intinya Bu Epi ingin memperbaiki dalam mengajar. Kira-kira lebih spesifik memperbaiki dalam hal apanya nih kira-kira dari hasil pembelajaran tadi ini? Mungkin dari persiapannya mungkin ya. Dari persiapannya ya. ya. Kurang matang kan, jadi banyak yang lupa gitu. Yang lupa lewat. Iya, mungkin karena Karena faktor grogi juga ya. Nah, tadi setelah melakukan pembelajaran, bagaimana nih perasaan Bu Epi? Apakah merasa lega, senang, kurang puas, atau gimana nih kira-kira? Ya, kalau perasaan sih udah lega. Udah lega, udah bisa melaksanakan ya, meskipun belum maksimal. Ya, masih banyak kekurangannya. Belum maksimal, masih banyak kekurangannya. Boleh sebutkan nggak kekurangan-kekurangannya tadi apa kira-kira? Menurut Bu Epi ini setelah berefleksi ini, apa nih kekurangan? Saya kekurangannya ini Bu, saya kekurangannya ini. Silahkan coba, kira-kira apa kekurangannya? Ya itu tadi, jadi harusnya seperti ini, jadi banyak yang lupa gitu. Banyak yang lupa. Harusnya misalkan tadi harus langsung diurutkan benda yang dari yang lebih panjang gitu. Itu tadi lupa, cuman membandingkan yang panjang dengan yang lebih pendek aja, harusnya diurutkan gitu. Iya. Jadi banyak yang lupa, yang terlewat. Ada lagi yang lain yang sekira-kira secara garis besar itu apa tuh? Maksudnya kekurangan dari hasilnya gitu, dari prosesnya pembelajarannya. Prosesnya mungkin anak ya kurang ini ya. Anak kurang ini. Anaknya kurang aktif gitu. Kurang aktif. Iya. Jadi padahal sudah memancing, tapi anak mungkin karena puasa mungkin ya, apa gimana gitu. Jadi anak kurang aktif. Gitu. Saya juga melihat sih, jadi anak-anak jadi nggak fokus ke Bu Epi ya, kayaknya jadi ada yang duduk santai begini, ada yang sering begini ya, bercanda gitu. Emang biasa seperti itu Bu, kalau sehari-hari juga. Seperti ya, maklum kelas 1 ya. Nah, kira-kira dari hal-hal yang Bu Epi sampaikan, katanya anak kurang aktif, kira-kira Ibu Epi merasa kalau diskalakan ya dari 1 sampai 10, posisi Bu Epi ini ada skala berapa nih kalau melihat dari situasi tersebut? Merasa ada skala berapa nih? Saya merasa di skala 6 Bu, atau mungkin saya di skala 5 Bu. Silahkan, kira-kira ada di skala berapa Bu Epi? Kalau diskalakan 1 sampai 10. Ya, di tengah-tengah mungkin Bu ya, belum, kalau disebut bagus belum ya enggak gitu. Kalau disebut ini enggak, mungkin di tengah-tengah lah, 6 mungkin atau 5 gitu. 6 ya? Iya, 6. Saya 6 ya. Nah, kira-kira Ibu Epi tadi mengatakan ada di skala 6. Rencana kedepannya apa nih Bu Epi nih? Apakah Ibu Epi ingin meningkatkan skala tersebut? Kemudian jika ingin meningkatkannya, mau meningkatkan ke angka berapa? Kira-kira? Mungkin kalau untuk sempurna kan 10 ya? Iya. Nah, mungkin 8 lah gitu. 8 ya, targetnya Bu Epi 8 ya? Iya, 8 kategori baik ya. Nah, untuk bisa mencapai skala 8 atau tahapan 8 ini, kira-kira apa rencana Bu Epi nanti ke depannya? Supaya anak aktif, semangat, fokus pada pembelajaran, kira-kira apa? Untuk sibuk sorangan gitu, apa nih rencana Bu Epi? Mungkin itu dari awal ini juga sudah jadi masalah ya buat saya Bu ya, dalam mengajar. Karena anak-anaknya emang gitu, suka bercanda terus, sudah dibilangin jangan bercanda, tapi balik lagi gitu. Mungkin karena anak-anaknya kebanyakan laki-laki di situnya, perempuannya cuma 10. Nah, mungkin kalau misalkan mau memperbaiki, mungkin kalau misalnya itu motivasi gitu, setiap mau belajar dimotivasi, cuman namanya anak-anak udah didengar tapi balik lagi gitu Bu. Mungkin itu masalah yang saya gitu. Mungkin dari pembelajaran mungkin dibikin lebih menarik lagi supaya anak lebih fokus untuk mendengarkan, mungkin seperti itu. Jadi
jadi rencananya Bu Epi akan menambah lagi, meningkatkan lagi, memberikan motivasi kepada anak lewat pembelajaran ya. Ya, meskipun ya anak masih gimana sih, udah dibilangin juga kayak gitu lagi aja gitu. Mungkin itu permasalahan di kelas 1C gitu. Iya, kira-kira untuk memberikan motivasi kepada anak, kira-kira apa yang akan Ibu berikan kepada anak di awal pembelajaran? Supaya semangat nih untuk paling sudah pembiasaan untuk tepuk semangat supaya lebih semangat. Ice breaking, terus memberikan ice breaking. Seperti biasa sekarang suka memberitahu lah gitu supaya lebih siap belajar, supaya ini cuman namanya anak kelas 1 ya Bu ya, balik lagi Ya, harus konsisten gitu ya, terus menerus diulang-ulang. Meskipun ya belum ada proses yang signifikan gitu, cuman kita ada usaha lah gitu. Walaupun belum ada perubahan yang signifikan, minimal Bu Epi sudah melakukan ikhtiar usaha untuk anak lebih baik. Tadi Bu Epi menyampaikan bahwa akan memberikan motivasi yang lebih dengan salah satunya memberikan ice breaking supaya meningkatkan semangat kepada anak. Kemudian akan memberikan pembelajaran yang menarik ya. Pembelajaran yang menarik itu seperti apa Bu? Contohnya dengan cara apa supaya pembelajaran Bu Epi itu menarik? Mungkin akan diselingi mungkin kalau misalkan pembelajaran harus ada alat peraga yang lebih real. Supaya anak tadi juga sebenarnya sudah paham gitu kalau misalkan menggunakan langsung alat peraga, terus dibandingkan dengan yang tidak ada misalkan gitu, anak jadi lebih paham gitu. Jadi lebih antusias ya. Apalagi fokus mungkin alat peraganya yang menarik. Belum pernah lihat, jadi anak fokus ya. Tadinya mau bercanda jadi nggak jadi ya. Saya sangat menarik sekali ya rencana Bu Epi. Saya pun secara pribadi setuju kalau Bu Epi ingin merencanakan dengan meningkatkan lagi ice breaking, kemudian meningkatkan pembelajaran yang menarik dengan membuat alat peraga ya seperti itu, karena kan alat peraga kan banyak macamnya ya, tergantung kita menggalinya. Nah, kira-kira Bu Epi untuk bisa mempelajari pembelajaran yang menarik, Bu Epi akan mulai dari mana belajarnya? Apakah Bu Epi akan menggali di internet atau mungkin misalnya di Kombel? Sekarang kan udah marak Kombel ya. Ada Kombel antar sekolah, Kombel dalam sekolah, Kombel di PMN gitu. Kira-kira Bu Epi mau mulai dari mana nih? Belajar di mana untuk bisa merangkai pembelajaran yang menarik? Akan menggali di mana kira-kira? Nah, mungkin bisa mengambil dari internet mungkin ya, referensinya seperti aja internet. Kalau misalnya itu bisa, kalau karena di sini sudah ada Kombel, bisa minta untuk dibahas itu, maksudnya kisi-kisi untuk supaya alat peraga itu lebih menarik, bagaimana, apa kita buat sendiri atau kita ambil dari internet gitu kan, kayak bentuk video, kayak alat peraganya seperti itu. Luar biasa berarti ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Epi, bahwa kebetulan di sekolah kita kan sudah ada Kombel ya. Sudah ada Kombel, kita harus bisa memberdayakan Kombel tersebut. Dan memang di Kombel itu kan tujuannya untuk apa ya? Untuk memperbaiki pembelajaran kita di kelas. Jadi kita berefleksi bersama-sama seperti Bu Epi tadi, permasalahannya anak kurang aktif kita pecahkan cara bersama-sama seperti itu. Nah, Bu Epi tadi sudah mempunyai rencana yang bagus, yang baik, luar biasa. Kira-kira siapa nih yang dapat membantu Bu Epi dalam melaksanakan rencana ini di sekolah? Kira-kira siapa? Sebutkan saja namanya yang mau Bu Epi minta bantuan di sekolah, siapa? Mungkin di sini kalau misalnya mau minta bantuan mungkin kepada Bu Endah ya, sama Bu Rini gitu ya. Terus mungkin sama Bu Neneng yang lebih senior gitu. Mungkin ke yang lebih senior lah dari saya gitu ya, yang lebih pengalamannya lebih luas, lebih tinggi ya. Jadi Bu Epi intinya mau belajar dengan rekan sejawat yang lebih senior. Lebih senior. Lebih senior kan lebih banyak pengalaman ya. Kita ambil pengalaman positifnya seperti itu. Selanjutnya kapan nih akan dilaksanakan rencana Bu Epi nih? Mulai belajar di PMN, menggali mengenai media pembelajaran interaktif, mau mulai kapan nih? Dilaksanakannya secara konkret kapan? Mungkin pelan-pelan ya Bu ya, kalau sekarang belum, mungkin pelan-pelan lah gitu. Nanti tapi mulai dari setelah observasi ini mungkin perlahan-lahan lah gitu.
gitu. Iya. Jadi udah dimulai gitu, Iya. cuman perlahan-lahan Iya. gitu. Nah sekarang target positifnya perlahan-lahannya mulai perlahan dari mulai kapan mau dilaksanakan? Positifnya Konkretnya. konkretnya mungkin setelah Minggu depan. setelah puasa Setelah mungkin puasa ya, lebih efektif sudah ya. mulai perlahan-lahan Iya, ya, perlahan-lahan untuk mempelajari anaknya, ya. iya. Karena kan sekarang sama kondisi juga anak lagi puasa gitu. Iya. Rencana Bu Epi sudah luar biasa, bagus. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik, lancar, karena memang kan niatnya baik ya Bu ya, Iya. untuk meningkatkan pembelajaran, kegiatan yang berpihak kepada murid. Mudah-mudahan sukses ya Bu Epi ya. Iya, Nanti amin. kalau sudah dilaksanakan kita ngobrol lagi ya. Iya. Saya pengen tahu hasilnya nanti bagaimana. Iya. Ya. Kira-kira Bu Epi terakhir ya. Setelah obrolan kita ini, apa yang didapatkan oleh Bu Epi dari obrolan ini? Dari obrolannya mungkin dapat itu antisipasi kita dalam belajar Iya, gitu. benar. Jadi cara saya untuk memperbaiki Iya, gitu. jadi Bu Epi mendapatkan solusi sendiri Iya, ya. solusi Iya, ya. gitu. Jadi Alhamdulillah. kalau tidak saya yang merubah, mau siapa yang Iya, merubah? iya, alhamdulillah kalau begitu Bu Epi ya. Bu Epi sudah menemukan solusi sendiri apa yang akan dilakukan ke depannya, tindak lanjut ke depannya bagaimana. Mudah-mudahan sukses. Mungkin itu saja ya. Kita akhiri obrolan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 11 menit.